Waalaikumsalam. Bagaimana adik-adik, anak-anakku? Pada sehat semua? Sehat. Baik, kita pertemuan pada kali ini kita buka. Mohon perhatiannya pada adik-adikku, anak-anakku. Kita bahas kelanjutan daripada materi kita sebelumnya, yaitu mengenai hukum. Mulai dari pengertian hukum dan seterusnya. Tapi sebelumnya Bapak akan absen dulu, silahkan untuk absennya diisi aja. Ini buku absennya, tolong adik untuk mengabsennya ya. Tuh, selanjutnya kita absen dulu. Setelah itu semuanya hadir? Hadir. Ada satu orang itu namanya Ahmad, kemarin tadi orang tuanya nggak WA ke saya karena tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Baik, kita doakan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum. Yang harus kita perhatikan bahwa kita, adik-adik semua, anak-anakku harus bisa mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu bahwa adik-adik harus menguasainya. Selanjutnya, tujuannya apa? Yang pertama, menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi di situ nanti adik harus bisa menjelaskan. Ya. Selanjutnya, kedua, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, mengidentifikasi dinamika pelanggaran hukum. Baik, saya ulangi, nanti akan kita pelajari yang pertama tentang hakikat penegakan hukum dan perlindungan hukum. Yang kedua, kita akan peran lembaga penegak hukum. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dinamika pelanggaran hukum. Nah, ini yang ketiga ini bahwa ada mampu menganalisisnya lalu menyimpulkan tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika itu adanya suatu perkembangan lah, itu dinamika. Baik, adik-adikku, anak-anakku, kita lanjut ke materi pokok yang seperti kita akan bicarakan mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Ya, sebelum lanjut, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian hukum? Saya, Pak. Hukum adalah bersifat teratur namun mengikat. Hukum itu adanya suatu paksaan supaya dilakukan. Ada yang menambahkan lagi? Oke, kita lanjut tambahkan lagi ya, Dek. Ya, hukum itu merupakan peraturan yang harus dilaksanakan. Peraturan yang harus dilaksanakan, siapa yang harus melaksanakannya? Manusia. Jadi hukum itu mengatur tentang perilaku manusia. Selanjutnya hukum itu adalah adanya apa kira-kira kalau sudah melanggar hukum itu biasanya suka ada apa? Penjara, Pak. Penjara. Selain dari penjara apa kata lain? Sanksi. Di bawah hukum itu adanya sanksi. Itu
sanksi, adanya paksaan, adanya aturan, mengatur tingkah laku manusia. Selanjutnya apa lagi? Norma-norma, Pak. Ya, betul. Bahwa hukum dibuat dari atau bersumberkan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat atau lembaga berwajib negara. Contohnya seperti adanya pemerintah dengan parlemen atau DPR untuk membuat suatu peraturan atau hukum. Itu adalah pelajaran minggu yang lalu pengertian tentang hukum. Karena setiap para ahli mengertikan hukumnya itu berbeda-beda, maka kita ambil kesimpulannya bahwa hukum itu mengandung unsur. Tadi satu, bahwa hukum mengatur tingkah laku manusia, bahwa hukum bersifat memaksa. Selanjutnya hukum itu adalah adanya sanksi, bahwa hukum itu bersumber kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya apalagi? Bahwa hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwajib, contohnya pemerintah dengan parlemen atau dengan DPR. Sekarang apa sih yang harus kau kuasai sehingga kita mempunyai tujuan pembelajaran itu tercapai? Di antaranya adik-adik atau anak-anakku bisa menjelaskan lalu menganalisa, selanjutnya adalah menyimpulkan. Yang terakhir adalah adik semua bisa melaksanakannya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Jikalau misalnya di keluarga tidak ada aturan, apa yang terjadi? Oke. Selanjutnya di sekolah tidak ada tata tertib. Selanjutnya adalah semua jika hukum tersebut tidak ada, aturan tidak ada, tata tertib tidak ada, maka akan terjadi apa kira-kira? Bahwa hukum itu tidak ada, tidak akan terjadi nyaman, keamanan, ketertiban. Itu yang akan terjadi. Kehidupan manusia nanti dalam kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan tidak teratur, tidak tertib dan tidak nyaman. Misalnya contoh, tidak pakai seragam yang ditentukan oleh sekolah seenaknya saja. Ya sudah nantinya ke depan. Atau masuk sekolah seenaknya. Di sekolah tidak dibiarkan, tidak diberikan sanksi segala macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Adik bisa menggambarkan semacam itu. Kita lanjut. Di negara tidak ada undang-undang. Seperti tadi katakan, kalau negara tidak ada undang-undang, itu akan terjadi apa? Kekacauan. Karena undang-undang adalah sebagai norma atau aturan yang harus dipakai oleh negara dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai apa? Tujuan negara. Jika negara ini untuk untuk mencapai tujuan negara, kalau tidak ada undang-undang tidak akan tercapai. Maka harus ada undang-undang, maka harus ada hukum. Bapak ingatkan bahwa hukum dibuat itu, aturan itu dibuat harus sesuai dengan tujuan negara. Kalau tidak sesuai dengan tujuan negara akan terjadi kekacauan. Apa yang terjadi jika negara tanpa hukum? Mau jadi apa kita? Bisa tergambarkan ya? Oke. Karena waktu, nah ini contoh. Ada silakan lihat. Walaupun negara Indonesia ada undang-undang lalu lintas, ini saya gambarkan, ini ada undang lalu lintas, ini undang-undang lalu lintas nomor 20 atau nomor 10 tahun 2000 dan undang-undang lalu lintas nomor 10 tahun 1999. Ini undang-undang lalu lintas. Perhatikan. Bisa, adik bisa memberikan komen. Betul. Oke. Tambahkan, Pak. Tambahkan.
Yang lain? Iya, oke. Bahwa ini walaupun dibuat undang-undangnya, dibuat hukumnya, dibuat peraturannya, jika dilanggar kayak begini. Seperti tadi, kalau dilanggar maka ada sanksi. Bahwa Pak polisi di sini dilihat gambarnya melakukan tindakan, yaitu mengenai penilangan semacam ini. Nah ini bagaimana kalau misalnya tanpa hukum? Nah, sudah ada hukumnya kayak begini, kalau sudah tidak ada hukumnya ya hancur, tidak akan tertib, tidak akan nyaman dan sebagainya. Baik, ini contohnya. Nah, langsung kita kepada pokok materi. Tadi pendahuluan tentang pengertian hukum, pelaksanaan hukum, jika tidak ada hukum bagaimana dan seterusnya. Kita harus pahami ada yang disebut dengan perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan bagi dua juga pembahasan kita. Apa perlindungan hukum? Apa penegakan hukum? Apa sih gitu loh namanya perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya ya, yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan ya, mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Kita simpulkan, terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Ingat, itu fungsi daripada hukum. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dapat kenakan sanksi. Perhatikan di sini. Menurut Simanjuntak ada kata perlindungan ada kepastian hukum, bahwa kepastian hukum itu menjamin keadilan. Itu yang dimaksud dengan kepastian hukum, bahwa hukum itu diberlakukan dengan pasti. Selanjutnya bahwa hukum itu menjunjung keadilan. Ini menurut para pendapat itu. Kita bisa simpulkan, jadi maksud perlindungan apa? Perlindungan hukum. Melindungi. Ya, oke. Baik, bisa ditambahkan, Dek. Yang sebelah tengah. Itu yang rambutnya gondrong dikit. Besok lusa rambutnya harus dirapikan ya, supaya kita sesuai dengan peraturan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Fungsi dari hukum itu sendiri. Besok kamu harus rapihkan rambutnya. Iya, besok. Tapi kalau tidak, berarti kamu nanti kena sanksi sesuai dengan apa pembahasan kita. Lanjut. Ya, perlindungan adanya usaha, adanya upaya dari individu, dari seseorang atau lembaga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kita lanjut. Adanya jaminan kepastian hukum. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Simanjuntak bahwa hukum ini, perlindungan hukum itu adanya jaminan kepastian hukum. Maksud kepastian hukum ini adanya hukum itu diberlakukan dengan seadil-adilnya, mencari keadilan. Lanjut. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Betul. Bab sebelumnya kita berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Ingat gak? Ya. Mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 33 tentang hak dan kewajiban warga negara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu. Selanjutnya, adanya perlindungan dari pemerintah. Jelas di sini karena perlindungan hukum ada pemerintah. Tadi katakan satu lembaga, ada pemerintah, gitu loh. Pemerintah dalam pelaksanaan hukumnya tersebut nanti ada peran-peran daripada lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Mulai dari kepolisian, dari kejaksaan,
terus pengadilan, dari kepolisian. Terus ada lagi pengacara advokat. Nanti kita bahas selanjutnya fungsinya polisi apa dan seterusnya. Itu dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Jadi hukum itu sudah dibuat, sudah dibakukan, dimodifikasi, terus diberlakukan, maka harus ditegakkan gitu. Siapakah? Dengan kata lain, perlindungan kepentingan apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum, maka perlindungan dan penegakan hukum itu saling berkaitan. Terwujudnya supremasi hukum. Terwujudnya supremasi hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal. Yang pertama, supremasi hukum. Oke, saya tanyakan sekarang, supremasi hukum itu apa? Ada yang bisa menjawab? Mungkin asing nih katanya supremasi hukum. Padahal mah gampang, supremasi itu kata bahasa Inggris lah, ya, supremasi hukum. Supreme itu apa? Buka Google-nya, buka supreme apa? Oke, udah dapat? Oke, artinya berarti supremasi itu tertinggi, betul. Jadi terwujudnya supremasi hukum, bahwa hukum itu yang tertinggi. Artinya hukum atau lembaga hukum itu tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain, diintervensi. Lembaga hukum tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain. Maksudnya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seseorang asalnya bersalah, jadi dibalik. Akhirnya jadi dibalik, benar jadi salah, salah jadi benar. Jika yang namanya lembaga hukum tadi yang tertinggi itu bisa dipengaruhi lembaga lain, itu bisa dibalik faktanya, sehingga tidak terjadilah kepastian hukum, keadilan hukum. Baik, anak-anak, pertemuan kali ini kita teruskan kembali. Ya, kita rehat sedikit. Kita ada berapa minggu lagi? Ada satu bulan lagi ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Yang Bapak kasih tahu sekarang, yang harus adik-adik atau anak-anakku yang kuasai yaitu bab 2, bab 3, dan bab 4. Sehingga Bapak sekarang ya sebetulnya merupakan pengulangan. Materi sebetulnya materi ini sudah di kelas 1 dan di kelas 10 dan kelas 11 sudah, cuman di kelas 3 ini pengulangan. Lanjut ya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan Polri ya, merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ingat, garis bawahi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan. Kemarin ada juga kasus ya, ada seorang jaksa malah di Mahkamah Agung yang tersangkut tentang peradilan, tertangkap basah mengenai penyogokan mengenai hukum. Nah ini bahwa kita hukum di Indonesia sedang dicoba betul
dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ini kejaksaan ya. Lanjut. Kalau saya bahas dari Undang-Undang 16 tahun ini, kita tidak akan beres-beres. Lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum. Tadi saya Bapak sudah jelaskan ya, supremasi hukum. Jadi lembaga hukum ini, hukum itu yang paling tertinggi, bahwa lembaga lain tidak bisa mempengaruhi tentang lembaga hukum, terutama kejaksaan. Nah, ada kejaksaan negeri, ada kejaksaan tinggi, ada kejaksaan agung. Begitu, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ada mahkamah agung yang paling tertinggi. Pak kepolisian, ya kepolisian cuman ada polsek, polres, polda, dan markas besarnya gitu. Lanjut ya. Jadi supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi. Ini korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Kehakiman. Selain pada kejaksaan, ada kehakiman. Kalau kehakim di penghakiman di mana? Adanya di pengadilan, pengadilan negeri. Di sini banyak undang-undangnya, RI nomor 48 ini. Kekuasaan kehakiman di bawah siapa? Mahkamah Agung. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Kan? Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim agung. Hakim agung adanya di mana? Mahkamah Agung, ya. Hakim konstitusi adanya di mana? Mahkamah Konstitusi. Hakim ad hoc, ya ini hakim itu sifatnya yang mengganti dalam hakim. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Yang paling terada ada Mahkamah Agung. Banyak. Kalau saya bahas lagi sekarang, kayaknya cukup. Saya tugaskan fungsi Mahkamah Agung apa, fungsi MK apa, fungsi KY, Komisi Yudisial. Tolong dicatat tugasnya. Oke, sudah dicatat. Tadi ada fungsi polisi, fungsi kejaksaan, fungsi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial. Dicatat, minggu yang akan datang kita bahas dan saya akan memeriksa tugasnya. Oke. Nah, saya ulangi lagi, tadi apa? Yang pertama tuh? Polri, betul. Lembaga penegak dan perlindungan hukum ini ada Polri, Polisi Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, kejaksaan. Oke. Selanjutnya kehakiman. Selanjutnya apa lagi? Iya, ini advokat, pengacara. Biasanya kalau dalam pengadilan itu adanya hakim, ada penuntut umum. Nah, ini penuntut umum ini ada kejaksaan. Pembelanya siapa? Advokat ini atau pengacara. Nah, ini memberikan bantuan dan pendampingan hukum pada orang yang berperkara. Ini advokat. Baik itu yang terdakwa atau kepada orang yang berperkara berdata. Jadi bisa pidana maupun perdata. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang statusnya adalah pihak swasta yang mendapat honorarium dari kliennya. Jadi ya pengacara atau advokat dapat honorarium dari kliennya. Kecuali pada kasus tertentu seperti advokat di pos bantuan hukum yang bekerjasama dengan pengadilan. Itu ada honornya gitu loh.
Cuma tidak begitu tinggi, itu dibayar oleh negara biasanya ya. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera sidang atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Jadi kalau adik senang pada hukum, mau jadi pengacara, jadi advokat, silakan. Nanti setelah selepas sekolah dari SMK 4, mau kuliah Pak di bagian hukum. Asal jangan kalau keluar dari SMK 4 atau belum keluar dari SMK 4, kena hukuman. Jadi saya berikan rumus. Kenali hukum, pelajari hukum, jangan kena hukuman. Ulangi, pelajari hukum, kenali hukum, jangan kena hukuman. Bisa? Yuk kita ulangi. Kenali hukum, pelajari hukum, jangan kena hukuman. Itu. Jadi sekarang kita sedang belajar mengenai hukum, tapi jangan kau coba-coba nanti kena hukuman. Contohnya, ingat kita berapa bulan lagi sekolah. Jangan kau nanti dikeluarkan dari sekolah karena kau melanggar hukum. Misalnya kau melakukan kenakalan yang lebih. Tawuran misalnya, Anda bawa celurit dan sebagainya dan seterusnya, terus menghantam orang dan sebagainya. Ingat, Anda berapa bulan lagi. Jangan sampai kau diberhentikan di sekolah dengan kasus tadi. Kau melanggar hukum. Nah ini KPK. Ini di Indonesia. Betul, KPK ini ya. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas banyak bersifat independen. Independen itu artinya tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain. Lembaga negara mana lain. Seperti pengertian tadi, supremasi hukum. Ya. Bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi tidak bisa dipengaruhi masa pun. Yang perannya adalah koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Baik, saya batasi dulu Bu, karena waktu Bapak pun juga masih bisa harus mengajar pada kelas yang lain. Terus ada juga perlu istirahat. Di rumah udah sarapan? Belum. Makanya dari rumah sarapan dulu sehingga belajarnya tenang, tidak terganggu. Begitu ya. Nanti besok lusa kamu sarapan dulu di rumah ya, kan nanti istirahat, kamu ke kantin untuk belajar. Baik, karena waktu saya tutup aja dulu pertemuan kali ini. Cuman Bapak ingatkan tugas-tugas Bapak yang kau tadi tulis dikerjakan minggu yang akan datang akan saya periksa. Untuk latihan soal dibuka bab terakhir itu ada evaluasi. Kerjakan evaluasinya, kita bahas bersama nanti. Untuk bab 2, kita lanjut minggu yang akan datang ke bab 3 dan terus sampai ke bab 4 supaya kita persiapan untuk melaksanaan penilaian akhir semester. Tetap semangat, terus belajar, raih prestasi kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.